Oke, minta maaf. Maaf ya tadi terputus, jadi kita lanjutkan. Laminasi ini biasanya terjadi eh, pada arus yang tenang ya umumnya ya. Jadi terbentuklah lapisan yang tipis. Lalu, nah ada juga yang tidak ada kenampakan struktur ya, atau yang kita kenal dengan masif. Lalu berdasarkan kenampakannya di permukaan batuan itu ada ripple mark, tool mark, foot cast, mud crack, dan rain print ya. Lalu atau ini jejak hujan ya. Lalu karena proses deformasi itu ada load cast, convolute structure ya. Lalu contoh dari struktur primer yang kedua adalah struktur biologi ya. Nah, struktur biologi ini adalah struktur yang terbentuk karena aktivitas organisme biologis. Contohnya itu adalah track atau trail ya, jejak, lalu burrow atau galian, cast atau mold ya, atau kita kenal dengan cetakan ya. Nah, salah satu contoh dari jejak makhluk hidup itu mungkin kita kenal dengan bioturbasi kali ya. Lalu yang ketiga, struktur kimia adalah struktur yang terbentuk karena aktivitas kimiawi. Contohnya itu adalah konkresi ya. Jadi konkresi ini karena adanya presipitasi semen dan mineral ya di dalam batuan sedimen, maka dia akan membentuk massa yang kompak atau massa yang keras di dalam suatu batuan sedimen. Berbeda dengan kekerasannya dengan batuan di sekitarnya seperti itu ya. Nah, itu adalah potensi ya. Next. Nah, ini untuk struktur batuan sedimen ya. Jadi yang kedua itu klasifikasi kedua adalah struktur sekunder ya, atau epigenetik ya. Di mana struktur sekundernya adalah struktur yang terbentuk setelah terbentuknya batuan sedimen tersebut. Jadi setelah pengendapan batuan biasanya. Contohnya itu bisa karena adanya pensesaran atau fault ya, karena ada perlipatan atau fault, dan karena adanya pengkekaran atau jointing. Nah, dari klasifikasi tersebut beberapa struktur yang umum ditemukan pada batuan sedimen antara lain adalah bedding ya, atau perlapisan ya, yang umumnya kita ketemukan ya di batuan sedimen. Ini terkenal dengan bedding. Lalu ada cross bedding ya. Cross bedding ini adalah perlapisan yang saling silang siur. Jadi hal ini disebabkan karena arah dari arus untuk melakukan pengendapan ini selalu berubah-ubah ya. Dari sini lalu stop, lalu terjadi pengendapan dari sini lagi. Biasanya terjadi karena adanya transgresi dan regresi mungkin ya. Nah, sedangkan untuk bedding ini merupakan ciri khas dari batuan sedimen ya, yang memperlihatkan susunan lapisan-lapisan bed atau bedding ya pada batuan sedimen dengan ketebalan setiap lapisan itu lebih atau sama dengan 1 cm ya. Jadi kalau kecil dari 1 cm kita kenal dengan laminasi biasanya. Nah, ini adalah contoh perlapisan dari struktur dari laminasi ya yang tadi saya jelaskan. Jadi laminasi adalah struktur perlapisan atau bedding dengan ketebalan masing-masing dari lapisannya ini ya, atau bed thickness-nya ini kurang dari 1 cm ya. Nah, terbentuk dari suspensi tanpa energi mekanis gitu ya. Jadi itu ya, jadi perbedaannya ini dari ketebalan bed thickness-nya. Jadi kalau bed thickness-nya ini atau ketebalan perlapisannya ini kecil dari 1 cm, kita kenal dengan laminasi. Kalau dia range-nya besar atau sama dengan 1 cm sampai 120 cm ya, ketebalan dari lapisannya kita kenal dengan bedding ya, perlapisan. Tapi kalau ketebalan lapisannya lebih tebal dari, atau bed thickness-nya ini lebih dari 120 cm, kita kenal strukturnya itu adalah masif ya. Nah itu. Jadi masif itu untuk tubuh batuan dengan bed thickness-nya itu lebih dari 120 cm umumnya ya. Ini untuk struktur batuan sedimen selanjutnya ya, yang kita kenal dengan graded bedding ya. Jadi graded bedding ini adalah struktur perlapisan yang bergradasi ya, ya. Jadi ciri-cirinya ukuran butir dari penyusun batuan sedimen ini selalu berubah secara gradual ya, atau
secara gradasi mungkin, yaitu makin ke atas ukuran butirannya ini semakin halus ya. Nah, dimana pada proses pembentukannya ini butiran yang lebih besar terendapkan terlebih dahulu ya, sedangkan yang lebih halus ini terendapkan di atasnya ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya arus turbidit ya, dimana arus turbidit ini adalah arus yang mengandung suspensi sedimen ya, sehingga partikel yang lebih berat ini akan terendapkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kebalikan dari gradient bedding ini ya, inilah kita kenal dengan inverse grading ya, dimana gradient bedding ini adalah kita kenal dengan normal grading ya. Normal grading itu butiran yang paling kasar di bawah, lalu yang paling halus ada di atas, sedangkan inverse gradingnya adalah kebalikan dari si normal grading, dimana butiran yang paling halus ada di bawah, lalu yang paling besar itu ada di atas. Next, ini untuk struktur batuan sedimen selanjutnya ya. Jadi ada load cast ya. Load cast ini merupakan struktur batuan sedimen ya, yang berupa lekukan di permukaan ataupun bentukan tak beraturan ya, karena pengaruh suatu beban di atas batuan tersebut ya. Lalu ada flood cast. Flood cast ini adalah struktur batuan sedimen yang terjadi karena adanya proses penggerusan ya di permukaan lapisan batuannya ini ya, karena pengaruh dari suatu arus ya. Karena adanya gesekan antar batuan sehingga terbentuklah struktur flood cast ini. Lalu tool marks. Tool mark ini adalah struktur yang hampir sama dengan flood cast ya, namun bentuk gerusan pada permukaan batuannya ini diakibatkan oleh gesekan benda atau suatu objek yang terpengaruh oleh arus, mungkin seperti itu ya. Next ya. Lalu selanjutnya adalah rain print ya. Rain print-nya adalah atau kita kenal dengan rain mark juga ya, merupakan suatu kenampakan struktur pada batuan sedimen ya, akibat adanya tetesan dari air hujan ya. Lalu ada barrow. Barrow ini adalah struktur penampakan pada lapisan batuan sedimen berupa lubang ya, atau galian hasil dari suatu aktivitas organisme ya. Lalu trail ya. Trail ini adalah kenampakan jejak pada batuan sedimen ya, berupa seretan bagian tubuh suatu makhluk hidup ataupun organisme ya. Sedangkan track ini adalah seperti struktur trail ya. Namun track ini merupakan jejak berupa tapak kaki suatu organisme. Jadi kalau ini dia mungkin hewannya itu berbentuk seperti reptil seperti itu, atau ular, ataukah cacing atau seperti itu ya. Sedangkan ini memang berupa jejaknya itu berupa tapak kaki dari makhluk hidup ya. Next, nah ini untuk mud crack ya. Mud crack ini adalah rekahan-rekahan ya, atau crack pada lapisan lumpur ya, yang umumnya berbentuk poligon. Nah biasanya untuk mud crack ini terbentuk karena adanya proses dehidrasi ya, dari batuan lempung ya, mungkin yang lempung terkena air, lalu airnya mengalami dehidrasi sehingga terbentuk mud cracks ya, gitu. Lalu flame structure adalah kenampakan struktur yang seperti kobaran api atau lidah api ya. Struktur ini dapat berbentuk ketika suatu sedimen belum mengalami latifikasi yang sempurna ya, kemudian mengalami pembebanan dari suatu lapisan yang ada di atasnya ya, sehingga terbentuklah struktur seperti apinya atau flame structure. Next, ini kita masuk ke batuan sedimen karbonat ya. Jadi batuan karbonat terbentuk oleh proses sedimentasi organik ya, dan sedimentasi mekanis, sedimentasi kimia, ataupun kombinasi dari proses tersebut ya. Lalu batuan karbonat yang terbentuk oleh proses sedimentasi organik ya, contohnya kumpulan cangkang, moluska, alga, foraminifera, koral, dan lain-lain, akan menghasilkan batu gamping terumbu ya, di mana batu gampingnya kaya akan fragmen berupa material organik ini ya, cangkang, alga, foraminifera, koral, dan lain-lain. Lalu batuan karbonat yang terbentuk oleh proses sedimentasi mekanis ya, hasil rambakan batuan karbonat
yang terbentuk lebih dahulu akan menghasilkan